dimiringkan ke sebelah kanan, kemudian ke puting berikutnya. Nilainya di sini 33. Kemudian lingkar lengan Anda menggunakan ini. Lingkar lengannya sepertiga lengan atas, gambar bayi yang ada di depan. Kemudian kita masukkan. Lebih bagus ini daripada kita ukur. Ya, kemudian kita baca nilainya adalah 11,5. Karena 12 di sini. Setelah itu mengukur panjang badan. Boleh sekarang, boleh nanti itu panjang badan. Ya. Dari ujung kepala kemudian mengikuti lekukan. Dilepas gak apa-apa itu. Karena kita tangan kita sudah megang yang ini. Nah, mengikuti lekukan jari. Karena kan nggak mungkin diluruskan. Nah, kemudian sampai tumit. Panjangnya adalah 47. Ya, sekarang ada mengukur panjang badan itu yang alat bayinya ditaruh gini aja, kemudian langsung begini, diluruskan kemudian ditekan, ya kan? Nah, tapi kita tetap belajar yang manual. Nah, setelah itu, setelah kita antropometri, kemudian baru pemeriksaan fisik head to toe. Ya, kita lihat kepala bayi normal, ya. Kemudian rambutnya warnanya hitam, agak merah, bersih, tidak ada sepal hematom. Itu yang membedakan Anda pemeriksaan fisik pada orang umum. Tidak ada sepal hematom. Sepal hematom itu benjolan, ya, benjolan yang berada di kepala. Kemudian tidak ada sepal hematom itu benjolan yang bersih darah, ya. Dan juga tidak ada kaput dan juga tidak ada molase. Molase itu ini apa, tulangnya tumpang tindih, ya. Kemudian masuk di muka, kulitnya tidak pucat, kulit wajah tidak pucat, gitu. Kemudian kedua mata simetris, ya, kedua matanya simetris. Sklera tidak ikterik, kemudian tidak ada, dibuka ini ya, konjungtivanya, tidak ada perdarahan pada konjungtiva. Kita tidak melihat konjungtiva pucat, tapi yang kita cek adakah perdarahan, karena dia baru melewati jalan lahir. Kemudian kita lihat juga tidak ada katarak kongenital. Ya, katarak kongenital itu selaput putih yang menutup. Ya, tidak ada katarak. Kemudian kita cek refleks pupil positif dan juga tidak ada strabismus. Tahu strabismus? Kero itu yang dilihat sana tapi dia sebenarnya juling. Ya, ada strabismus. Kemudian ke hidung, ya, kedua lubang hidung simetris, terdapat subseptum nasi ini, terdapat ininya loh ya, nggak lubang. Kemudian tidak ada cuping hidung, tidak ada epikanthus. Epikanthus itu mata yang tertarik oleh hidung kulitnya. Nah, kemudian masuk di telinga, kedua lubang telinga, kedua daun telinga simetris, atau terdapat kedua telinga simetris, ya, terdapat daun telinga. Karena kadang-kadang pada bayi itu satunya besar, satunya kecil, ya, selain letaknya. Kemudian dilihat, ya, tidak mengetes pendengaran bayinya, tidak, tapi bisa dicek. Nah, makanya karena dia juga belum bisa mendengarkan secara betul, ya, secara benar, jadi tidak ada pendengaran. Kemudian kita cek telinganya bersih aja. Kemudian masuk di leher, kita cek lehernya tidak ada benjolan yang abnormal.
Kemudian kita cek di klavikula. Ini yang beda dengan kita cek di klavikula tidak ada fraktur. Jadi fraktur itu yang di sini ya. Kenapa? Karena ketika melewati jalan lahir yang sempit ini bisa fraktur. Atau mungkin memang sengaja dipatahkan dengan tujuan bisa lahir, Pak. Bisa lahir. Pada kasus-kasus apa? Biasanya kasus-kasus misalkan distosia bahu. Nggak lahir padahal harus sudah lahir. Makanya kita jangan sampai menangani pasien tidak mampu mendiagnosa, endingnya adalah mengalami distosia bahu. Karena nggak mungkin sudah dioperasi yang kepalanya sudah keluar. Tidak ada fraktur. Kalau fraktur bagaimana, Bu? Nanti akan ada penanganan tersendiri. Kemudian setelah di tulang klavikula, kemudian di dada. Ya, dadanya tidak ada retraksi dinding dada. Kemudian kita dengarkan tidak ada ronki, tidak ada wheezing. Kemudian kita ketuk, bunyinya normal. Kedua puting susu, sebelum itu kita lihat tidak ada retraksi dinding dada. Kemudian terdapat kedua puting susu dan terdapat areola mama yang kita cek. Kemudian baru kita lakukan pengecekan. Tidak ada retraksi dinding dada, tidak ada bunyi wheezing maupun ronki. Kemudian kita perkusi, bunyinya normal. Kemudian masuk ke perut, ya. Tidak ada perdarahan tali pusat. Harus cek, itu yang utama pada perut, ya. Tidak ada perdarahan tali pusat, ya. Tali pusat bersih, kasa bersih, tidak ada perdarahan tali pusat. Kemudian tidak ada hernia umbilikalis, umbilikus, ya. Umbilikalis, umbilikus. Ya, tidak ada hernia umbilikus, tidak ada yang keluar dari sini, ya. Kemudian kita ketuk, tidak ada kembung. Kita dengarkan bunyi bising usus normal. Setelah itu kita masuk ke ekstremitas atas. Apa yang lupa? Tidak melakukan pengukuran suhu. Jadi waktu awal kita melakukan pengukuran suhu. Jangan lupa ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian kita lihat di ekstremitas atas, jadi kita dicek panjangnya, ya. Kedua tangan simetris, ya, bisa digerakkan, ya. Karena takutnya ada fraktur lumpuh, ya. Bisa digerakkan secara normal. Kemudian tidak ada sindaktil, polidaktil maupun adaktil. Kemudian masuk ke ekstremitas bawah, ya. Kedua kaki simetris, tidak ada sindaktil maupun polidaktil maupun adaktil. Pergerakannya normal. Kemudian pada kemaluan, ya, terdapat apa lagi? Penis, ya, terdapat lubang penis, ya. Kemudian ditarik ke bawah, ya, tidak ada fimosis menutupi. Jadi ada fimosis nggak bisa kelihatan lubangnya, ya. Kemudian kita pegang skrotumnya, testis sudah turun. Ini laki-laki. Kalau perempuan dibuka, ada tidak lubang uretra? Apakah labia mayor sudah menutupi labia minor? Kemudian kita lihat, ya, apakah terdapat anus. Anus boleh dari atas, boleh dari samping. Kemudian bayi kita balik, ya, kita lihat apakah terdapat spina bifida, itu benjolan nonton, ya. Tidak ada spina bifida. Kemudian selesai, kita lakukan pengukuran refleks. Kita tepuk refleks kejutnya bagus, atau begini juga boleh. Ternyata kita kejut, refleksnya bagus. Kemudian kita taruh tangan kita di pipi, ternyata refleks syutingnya juga bagus, dia mencari, ya. Kita dekatkan, ya, dia mulai mau menghisap, berarti refleks sakitnya positif. Kemudian kita masuk ke refleks palmar grab. Kita taruh tangan kita di
jari kita di tangannya, maka dia akan menggenggam. Kemudian kita tarik kakinya, kita goreskan jari kita di telapak kaki, maka jarinya akan refleks. Setelah itu, setelah selesai, kemudian kita kasihkan baju. Besok tolong dilengkapi, baju ini lengkap dengan gurita dan tangan berarti ini cacat. Ya, setelah itu kita belajar bedong. Konsepnya adalah untuk menekuk ini, ya kamu lihat bayimu besarnya seberapa. Kalau bayimu besar, tekuannya jangan panjang-panjang. Kalau bayimu kecil panjang nggak apa-apa. Nah, kemudian menaruh bayi, Anda harus membedakan antara salah satu sisinya, satunya panjang, satunya pendek. Karena nanti itu untuk memutar. Kemudian ditekuk, ya. Nah, tangannya ditelungkupkan, ya. Kemudian diputar, dimasukkan ke bawahnya. Kemudian yang ini dirapikan. Nah, ini besar berarti ya. Ya, ini kita tekuk ke bawah. Ya. Kemudian kita ikat. Nah, ini nggak kelihatan, lah ini nggak cukup. Kenapa bayi besar? Karena bayinya giant. Giant. Ya, kita harus gimana caranya? Ya, kita rapikan kembali, ya biar bisa diikat. Meskipun diikat hanya dapat ujungnya, jangan nggak bisa diikat. Ya. Kemudian bayi kita berikan kepada ibu. Ini bisa ditataki kembali. Setelah itu kita rapikan alat-alat yang terpakai. Bu, lah ini nyiapkan untuk apa? Ini nyiapkan, ini seandainya tali pusatnya kotor, maka kita ganti dengan ini. Seandainya dia BAB, kita bersihkan. Nah, enggak ya nggak perlu. Ya, kemudian kita nanti siapkan alat ini, jangan dimasukkan sini karena ini nggak steril, nggak boleh. Ya, kemudian yang disiapkan, dirapikan alatnya, alat yang sudah terpakai. Ini taruh sini di satu tempat ya. Kemudian ini sudah terpakai, kita masukkan di larutan klorin. Kita buang di sampah medis, masukkan larutan klorin. Kemudian kita lepaskan APD, cuci tangan, dokumen. Ada pertanyaan? Ibu, untuk suhunya tadi sebelum ukur lingkar dan diameter kepala Kak Bu, atau sudah? Waktu pemeriksaan fisik. Jadi waktu kita pemeriksaan fisik, suhunya langsung kita atur. Jadi sebelum kita bilang rambut hitam, kepala simet, jadi kita buka ini dulu, kemudian kita pasang di ketiak bayi. Ya, jadi sebelum kita pemeriksaan fisik, ya, jadi ini masih seperti ini, ya kita buka kan ya. Ini kita taruh sini. Hari kotong sih berarti mulai lali ya. Nah, setelah itu kita rambut hitam. Nah, gitu. Nanti kan ini ada waktunya 1 menit ya. Setelah 1 menit kita ambil. Sama kalau untuk panjang badan sama berat badannya kita hanya, oh iya jangan lupa. Ini di akhir tadi ini antropometri, masuk antropometri. Jadi setelah panjang badan kita angkat. Setelah antropometri. Ya, setelah antropometri kan kita ngukur ya. Ini 1100 gram. Terus nanti di akhir kan ini kalau mau ganti bedongnya ini ditimbang. Ya. Kan nanti Anda nyiapkan bedong beserta baju yang baru kan?
ini gedong yang tadi digunakan untuk ukur ini ditimbang. Timbangan yang tadi bersama bayi dikurangi dengan berat gedong. Oke, aku ke kamar mandi.